Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sholat malam adalah amalan menghidupkan malam setelah sholat isya sampai sebelum terbitnya fajar dengan melakukan sholat sesuai kemampuannya. Sholat ini bisa dilakukan di awal malam, pertengahan malam, atau akhir malam. Namun perlu diketahui bahwa akhir malam merupakan waktu yang paling utama. Ada banyak sekali keutamaan yang akan diperoleh bagi para pejuang sholat malam atau tahajud. Dan dalam penjelasan kali ini akan diberitakan setidaknya ada 20 keutamaan yang menakjubkan yang akan diperoleh oleh ahli tahajud baik di dunia maupun akhirat. Nomor 1, penenang hati dan penghapus kesedihan. Sholat malam adalah salah satu ketaatan yang paling agung dan ibadah yang paling mulia. Sholat ini dapat memberikan ketenangan, penghapus kesedihan, dan media untuk berkomunikasi dengan Allah yang Maha Mengetahui segala perkara gaib, karena Allah mendengar ketika kita menyerunya dalam kegelapan. Nomor 2, memberikan kebahagiaan pada jiwa. Dengan sholat malam, maka jiwa akan menjadi bahagia. Kedekatan dengan Allah akan terwujud karena Allah turun pada sepertiga malam yang terakhir. Sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh dan ciri khas orang yang beriman. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat As-Sajdah ayat 16, di mana Allah SWT berfirman yang artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan rezeki yang kami berikan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16. Nomor 3, sholat sunnah yang paling utama. Sholat malam adalah sebaik-baik sholat setelah sholat wajib. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Nomor 4, membantu meringankan beban. Allah mengajarkan nabinya untuk sholat malam dan mewajibkannya atas beliau di saat beliau harus mengemban beratnya beban dakwah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujammil ayat 1-5, di mana Allah Subhanahu berfirman yang artinya, hai orang-orang berselimut Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit saja, yaitu seperduanya, atau kurangilah sedikit dari seperdua itu, atau tambahlah dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Quran Surat Al-Mujammil ayat 1-5. Berdasarkan ayat tersebut, dapat dikatakan bahwa sholat malam dapat membantu seseorang terlepas atau teringankan dari beban yang melenggunya. Nomor 5, salah satu ciri hamba Allah yang soleh. Sholat malam merupakan salah satu ciri dari hamba Allah yang soleh. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 64 yang artinya, mereka melalui malam dengan bersujud dan berdiri untuk Rob mereka. Quran surat Al-Furqan ayat 64. Nomor 6, mendapatkan banyak kebaikan. Kemudian seorang mukmin terletak pada sholat malamnya. Tidaklah seorang terhalang dari sholat malam kecuali dia terhalang juga dari kebaikan. Hal ini sebagaimana perkataan Fudailah yang mengatakan, jika kita tidak mampu sholat di malam hari dan tidak pula puasa di siang hari, maka ketahuilah bahwa kita terhalang dari kebaikan karena kita terbelenggu dengan dosa-dosa kita. Nomor 7, terbebas dari golongan orang yang lalai kepada Allah. Tidaklah seseorang meninggalkan sholat malam kecuali dia adalah orang yang lalai. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, barang siapa berdiri sholat malam membaca 10 ayat, dia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Hadis riwayat Abu Daud. Nomor 8, dicatat sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah.
Barang siapa mengerjakan sholat malam, maka dia tercatat sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah. Hal ini sebagaimana Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa bangun malam dan dia membangunkan istrinya, kemudian mereka sholat malam 2 rakaat berjamaah, mereka tercatat sebagai laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Nomor 9, berhak mendapatkan pujian dari Allah. Orang yang merutinkan sholat malam berhak mendapatkan pujian dari Allah. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik orang adalah Abdullah jika dia mau sholat pada sebagian waktu malam. Hadis riwayat Bukhari. Nomor 10, terbebas dari sifat munafik. Sholat malam adalah pembersih dari sifat munafik. Sebagaimana pernah dikatakan bahwa orang yang tidak sholat malam adalah orang munafik. Nomor 11, media pendekat kepada Allah. Sholat malam mendatangkan kedekatan kepada Allah. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sedekat-dekatnya Allah dengan hambanya adalah pada tengah malam yang terakhir. Hadis riwayat Tirmizi. Nomor 12, menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang rutin mengerjakan sholat malam, maka orang tersebut tercatat sebagai salah satu ciri dari 3 orang yang Allah cintai. Allah tertawa dan bahagia karena mereka. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dan orang yang memiliki istri yang cantik dan ranjang yang nyaman dan bagus, namun dia tetap melaksanakan sholat malam. Allah berfirman, dia meninggalkan syahwatnya dan mengingat aku, padahal apabila mau dia akan tidur. Hadis riwayat Al-Hakim. Nomor 13, mengabulkan segala hajat. Sholat malam adalah bentuk memenuhi tuntutan syariat dan sebagai gantinya hajat kita akan dikabulkan dan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sungguh pada sebagian malam terdapat satu waktu yang apabila seorang muslim bisa tepat berada pada waktu itu, kemudian memohon kebaikan kepada Allah untuk perkara dunia dan akhirat, niscaya apa yang dia minta akan Allah berikan. Dan waktu itu ada pada setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa terbangun di malam hari, kemudian dia mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian dia berdoa, Allahumma gfirli, atau ia berdoa dengan doa bebas, niscaya akan dikabulkan doanya. Apabila dia berwudu kemudian sholat, niscaya sholatnya diterima oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Seseorang yang bangun malam dengan berzikir, yaitu ketika terbangun dia membolak-balikan badannya, lantas tersadar kemudian berzikir kepada Allah, niscaya doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah SWT. Nomor 14, penghapus kesalahan dan dosa-dosa. Dengan sholat malam, maka dosa-dosa akan diampuni dan kesalahan-kesalahan akan dihapuskan. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sungguh seorang hamba apabila dia bangun dan sholat malam, dosa-dosanya akan didatangkan dan diletakkan di atas kepala dan pundaknya, sehingga setiap kali dia ruku dan sujud, berguguranlah dosa-dosa tersebut. Hadis riwayat Al-Jahabi. Nomor 15, diringankan urusannya di akhirat. Orang yang rutin mendirikan sholat malam, maka ia akan diringankan urusannya di hari kiamat. Al-Ujai berkata, barang siapa memperpanjang sholat malamnya, niscaya Allah akan mempermudah dia ketika berdiri di hari kiamat. Nomor 16, masuk surga dengan selamat. Sholat malam adalah sebab seseorang masuk surga dengan selamat. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan dan sholatlah di malam hari ketika orang-orang terlelap tidur. Niscaya kamu akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmizi.
Dan Allah telah menyiapkan bagi mereka sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit dalam hati manusia. Sebagaimana Allah SWT berfirman yang artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan rejeki yang kami berikan. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16-17. Nomor 17, mendapatkan nikmat yang melimpah ruah. Ada kebaikan yang banyak, nikmat yang melimpah ruah, kesenangan, kebahagiaan, kelezatan, dan sukacita. Di dalam surga terdapat ruangan yang nampak bagian luarnya dari dalam dan terlihat bagian dalamnya dari luar. Hingga salah seorang sahabat bertanya, "Untuk siapa semua itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Untuk mereka yang baik perkataannya, memberikan makanan, dan melewati malamnya dengan sholat ketika orang-orang tertidur." Hadis riwayat Tirmizi. Nomor 18, wajahnya bersinar dan pengusir penyakit. Orang-orang yang terbiasa sholat malam, maka ia akan diberi pakaian dari cahaya. Barang siapa yang sholat malam, niscaya akan bagus wajahnya di siang hari. Nabi SAW bersabda yang artinya, sholat malamlah kalian, karena sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Sungguh sholat malam adalah sebab kedekatan dengan Allah, penghenti dari perbuatan dosa, penghapus kesalahan, dan pengusir penyakit dari dalam tubuh. Hadis riwayat Tirmizi. Nomor 19, terjauh dari dosa-dosa besar. Orang yang terbiasa mengerjakan sholat malam pasti akan menjauhi dosa-dosa besar. Nabi SAW bersabda ketika ada yang mengabarkan kepada beliau bahwa ada seseorang yang melakukan sholat malam tapi mencuri di pagi hari. Beliau bersabda yang artinya, sungguh sholat malamnya akan mencegah dia dari perbuatan yang kau kabarkan. Hadis riwayat Ahmad. Nomor 20, terbebas dari sifat malas. Sholat malam membuat jiwa seseorang menjadi bersemangat. Nabi SAW bersabda yang artinya, setan akan mengikat di atas tengkuk salah seorang dari kalian ketika tidur dengan 3 ikatan, yaitu di pangkal kepala. Setan mengencangkan setiap ikatan itu sambil berkata, malammu masih panjang, tidurlah dulu. Dan apabila seseorang terbangun dan berzikir kepada Allah, 1 ikatan akan terlepas. Dan apabila dia berwudu, akan terlepas ikatan yang lain. Dan apabila dia sholat, terlepaslah ikatan terakhir, sehingga dia bangun dalam keadaan semangat dan bugar badannya. Namun sebaliknya, dia akan bangun kehilangan kebugaran dan bermalas-malasan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Cukuplah seseorang dikatakan gagah dan buruk apabila dia tidur hingga pagi tiba. Sungguh setan telah mengencingi telinganya. Sungguh orang soleh terdahulu telah menang dalam perlombaan area ini. Mereka menangis ketika hendak berpisah dengan sholat malam. Mereka bersungguh-sungguh menghidupkan malam dengan membaca Al-Quran, tangisan dan khusyuk, sehingga tempat sujud mereka basah karena titisan air mata. Allah SWT berfirman, adakah yang lebih baik daripada orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang dia takut dengan azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-nya. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Demikianlah beberapa keutamaan yang akan diperoleh oleh ahli sholat malam atau tahajud ini. Semoga dengan penjelasan kali ini dapat memotivasi kita untuk tetap terus bersemangat mendirikan sholat tahajud. Dan kita tercatat sebagai hambanya yang hatinya selalu terpaut dengan tahajud. Dan Allah SWT memberikan segala apa-apa yang dijanjikannya, baik melalui Al-Quran maupun Al-Hadis. Wallahu a'lam.